Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi mengenai korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Dwi Lismawati, NPM 1951020189, kelas A Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri yang secara tidak langsung dan tidak wajar memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya. Secara harafiah, korupsi merupakan sesuatu yang buruk, merusak, dan jahat. Tindakan pidana korupsi diuraikan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, Pasal 2 ayat 1. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu pasal 3 yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, ataupun sarana yang ada padanya karena jabatan, kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Nadila Fitriansah, MPM 1951020154. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tahapan tindak pidana korupsi. Tahapan tindak pidana korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama yaitu elistis. Apa sih tahap elistis? Pada tahap elistis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit dan pejabat. Yang tahapan yang kedua yaitu endemik. Apa sih tahap endemik? Pada tahap endemik, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Yang ketiga, sistematik. Sistematik merupakan tahapan paling kritis, yaitu kenapa? Ketika korupsi menjadi sistematis, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang sama. Artinya, yaitu setiap pejabat yaitu terjangkit penyakit yang sama, yaitu adalah korupsi. Penyakit korupsi di Indonesia ini telah sampai di tahap sistematis, yaitu perbuatan tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan lagi sebagai kejahatan biasa atau ordinary crime. Dalam upaya pemberantasan tidak lagi dilakukan secara biasa tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa atau extraordinary enforcement. Jadi, korupsi di Indonesia ini telah mencapai tahap yang sangat kritis, yaitu sistematik, di mana ini bukan kejahatan yang biasa lagi karena para pejabat, hampir seluruh para pejabat itu korupsi, yaitu artinya hak-hak masyarakat ini diambil oleh mereka, dan hak yang harus menjadi punya masyarakat malah digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi atau sering disebut dengan Pengadilan Tipikor merupakan suatu pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan hukum. Pengadilan Tipikor ini mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu tindak pidana korupsi. Biasanya pengadilan Tipikor ini berada di ibu kota suatu provinsi. Kemudian lembaga-lembaga anti korupsi yang pernah ada di Indonesia yang pertama yaitu Panitia Rituring Aparatur Negara, Operasi Budi, Tim Pemberantasan Korupsi, Komisi 4, Komite Anti Korupsi, Komite Pemberantasan Korupsi, hingga Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut dengan Tim Tes Tipikor.
Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisi Karunia Utami akan menyampaikan materi selanjutnya, yakni bahaya dan dampak korupsi. Adapun bahaya dan dampak korupsi antara lain yang pertama, korupsi dapat menghambat dan merusak perkembangan ekonomi di suatu negara sehingga menjadikan cita-cita yang dituju lebih sulit. Kemudian, korupsi dalam lingkungan politik akan menjadikan ketidakstabilan sosial politik atau integrasi sosial. Kemudian, korupsi dapat menyebabkan kesenjangan perekonomian semakin besar, serta tingkat pengangguran semakin tinggi. Tentu hal ini dapat mengancam keamanan dan ketahanan suatu negara. Selanjutnya, korupsi dapat merusak kebudayaan baik suatu negara. Korupsi yang terjadi semakin terus-menerus, lambat laun akan mengkikis perilaku jujur suatu negara. Kemudian yang terakhir, korupsi mampu menghilangkan kepercayaan suatu rakyat kepada pemimpin. Jadi dampak korupsi sangatlah buruk sehingga kita harus menjauhi sikap atau perilaku korupsi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Heldini Anissa, NPM 195 1020 328 akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu materi ke-6 tentang faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencegahan korupsi. Yang pertama itu ada faktor penghambatnya. Ada 4 macam. Yang pertama itu penegakan hukum di dalam negeri yang masih lemah. Yang kedua itu kurangnya kerjasama antar lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga itu ada masih banyaknya interferensi politik. Yang keempat itu budaya anti korupsi yang belum tumbuh dengan baik di Indonesia. Kemudian faktor pendorongnya. Faktor pendorongnya sendiri itu ada 4. Yang pertama itu lembaga anti korupsi yang independen. Yang kedua, dukungan dari masyarakat yang besar. Yang ketiga itu ada dukungan dana yang besar. Dan yang terakhir itu ada kerangka hukum yang cukup jelas. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.